Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Armada RI edisi minggu keempat bulan Oktober tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Semarang 594. KRI Semarang 594 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Semarang 594 di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada 1. KRI Semarang 594 merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut kelima dari KRI jenis Landing Platform Dock kelas Makassar. Kapal perang buatan anak bangsa Indonesia ini dibuat oleh galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, sedangkan KRI Semarang 594 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi utama untuk membantu distribusi logistik militer, peralatan militer, dan perlengkapan militer. Kapal ini juga dapat difungsikan sebagai kapal rumah sakit untuk bantuan bencana alam. Kapal yang memiliki berat 7.200 ton ini juga dilengkapi dua kapal Landing Craft Utilities LCU yang mampu mengangkut 8 kendaraan tempur jenis Anoa, 28 truk pasukan, dan 3 helikopter sekaligus. Sedangkan untuk kapasitas angkutnya, KRI Semarang 594 mampu mengangkut 121 anak buah kapal ABK dan 650 prajurit bersenjata lengkap. Dalam pelaksanaan tugasnya, selain melaksanakan berbagai misi kemanusiaan, juga berperan aktif sebagai penghubung dan sebagai sarana proyeksi kekuatan TNI AL ke seluruh wilayah Nusantara, Asia bahkan internasional dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan, keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Safa, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI, minggu keempat bulan Oktober tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera hari Senin yang merupakan upacara rutin setiap minggu di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada RI, Kolonel Laut Elektro Ernest Verndri. Sementara Komandan Upacara Letkol Laut Pom Dodi. Kadis Infolata Koarmada RI dalam sambutannya menjelaskan tugas pokok yang diemban Kadis Infolata Koarmada RI antara lain bertugas membina, mengumpulkan dan mengelola data serta menyajikan informasi data di lingkungan Koarmada RI. Kadis Infolata Koarmada RI senantiasa berperan aktif dalam mendukung terlaksananya kinerja Koarmada RI. Pangkoarmada RI terima paparan kejuaraan Karate Pangkoarmada RI Open 2024. Dalam rangka memeriahkan Hari Armada 2024, jajaran Koarmada 2 akan menyelenggarakan kejuaraan Karate Pangkoarmada RI tahun 2024 di Surabaya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia Letkol Laut Pelaut Pungki Kurniawan memaparkan rencana garis besar dan kesiapan kejuaraan Karate kepada Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMMC RMP di ruang rapat Pangkoarmada RI Mako Koarmada RI Jakarta. Di hadapan Pangkoarmada RI Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rioduto Purwokuncoro STMA PMT Erhan dan para pejabat utama dan Kasat Koarmada RI Letkol Laut Pelaut Pungki yang sehari-hari menjabat Kaban Lapsop Koarmada 2 memaparkan bahwa kejuaraan karate ini bekerja sama dengan Forky dan akan mempertandingkan beberapa kelas terutama kategori kata dan kumite. Untuk saat ini pendaftaran sudah dibuka secara online yang selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi secara tatap muka. Aspers Pangkoarmada RI beri penghargaan kepada PNS Koarmada RI. Asisten Personel Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Agus Praptopo Budi S. STMMC RMP memberikan pengarahan kepada seluruh personel pegawai negeri sipil di lingkungan Detasemen Markas Komando Koarmada RI bertempat di Gedung Nanggala Koarmada RI Jakarta. Aspes Pangkoarmada RI yang juga selaku pembina Korpri di lingkungan Koarmada RI pada pengarahannya menekankan agar seluruh personel PNS Koarmada RI dapat bekerja secara profesional sesuai bidangnya dengan berpedoman aturan yang berlaku. Selain itu, Aspes Pangkoarmada RI berharap para PNS untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mendukung program-program pemerintah, TNI, dan TNI Angkatan Laut. Tim Koarmada RI raih juara golf Castle Cup. Tim golf Koarmada RI berhasil meraih juara ketiga Best Cross Team pada event turnamen golf Piala Castle Cup tahun 2024 bertempat di Pangkalan Jati, Depok. Sementara juara pertama diraih oleh tim Markas Besar TNI Angkatan Laut dan juara kedua diraih oleh tim Korps Marinir.
Turnamen Golf Castle Cup tahun 2024 ini dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI Angkatan Laut sekaligus sebagai wujud implementasi peran TNI Angkatan Laut dalam pembinaan prestasi olahraga golf. Turnamen dibuka Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Teropsla. Pangkuarmada RI terima paparan Panitia Hari Armada Republik Indonesia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP menerima paparan rencana garis besar jajaran Koarmada 1 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Armada Republik Indonesia tahun 2024 bertempat di Lounge Macan Kumbang Koarmada RI Jakarta. Jajaran Koarmada 1 berencana melaksanakan berbagai kegiatan memperingati HUT Armada RI tahun 2024, yakni pendaratan operasi amfibi, Navy Triathlon dan Touring, bakti sosial, dan bakti kesehatan, serta panen raya ikan dan makan makanan bergizi bersama. Paparan secara garis besar disampaikan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, MMDS, kemudian dilanjutkan secara rinci untuk kegiatan operasi amfibi didabu singkep oleh Paban Ops Koarmada 1 Letko Laut Pelaut Roni Sitorus, kemudian dilanjutkan Komandan Lanal Bintan Kolonel Laut Pelaut Eko Agus Susanto SEMM. Untuk Navy Triathlon Offroad atau Touring oleh Netko Laut Teknik Rusdi, sementara kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan oleh Komandan Lanal Dabu Singkep Letko Laut Pelaut Tri Hermawan MA MT Opsla. Sedangkan panen ikan dan makan makanan bergizi bersama oleh Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut Pelaut Maman Nur Rahman CTMP. Pangku Armada RI dampingi Kasal resmikan gedung santri dan rumah singgah lansia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Teropsla meresmikan gedung santri, rumah singgah santri lansia dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim di Pondok Pesantren Raudatun Nawawi Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kehadiran Kasal beserta rombongan disambut pembina Ponpes Raudatun Nawawi, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Cahyar Nugraha, dan pimpinan Ponpes Kiai Haji Aceng Ali Maki beserta para santri. Sebelum peresmian gedung santri dan rumah singgah lansia diawali dengan sholat duha berjamaah, doa bersama, serta pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW dan Asma'ul Husna. Kemudian penandatangan prasasti dan peletakan batu pertama Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim. Gedung santri dan rumah singgah lansia yang diresmikan merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat. Proses pembangunan gedung ini dilaksanakan selama 5 bulan. Saat itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kasal pada tanggal 12 Mei 2024 yang lalu. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Paribanda Jalan Desa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalan Vepa Jaya Lahir.